Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami mengasihi Kau Tuhan, sungguh kami mengasihi Kau Yesus Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, Engkau tempat kami berharap ya Bapa. Sungguh kami mau dekat dengan Kau Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur pada ibadah pada hari ini kami boleh sama-sama kembali memuji menyembah nama Tuhan, dan secara khusus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap hati kami semua, berikan pada kami hati seorang murid, berikan pada kami telinga seorang murid, berikan pada kami hati yang lemah lembut dan mudah diajar untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Roh Kudus, berikan pengertian pada kami semua dan ajarkan kami juga untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai yang ke-12. Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita semua. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku hendak ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku ke dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada salah satu lagu yang sempat hit di Indonesia yang dinyanyikan oleh grup band Run. Judulnya adalah Jauh di Mata, Dekat di Hati. Nah, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema tentang jauh di mata, dekat di hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam waktu-waktu ini, ketika kondisi bangsa kita, negara kita sedang ditimpa musibah dengan pandemi virus corona atau COVID-19, maka instruksi pemerintah menganjurkan untuk kita semua beribadah di rumah, dan gereja-gereja banyak meniadakan ibadah di gedung gereja dan beralih pada ibadah melalui media, baik itu online, streaming maupun conference. Nah, beberapa waktu ini ketika sebelum musibah ini, masalah virus corona ini terjadi, kita begitu mudahnya, kita begitu gampangnya kita bisa beribadah di gereja, kita bisa bertemu dengan sesama saudara seiman, kita bisa berdekat, kita bisa ibadah bersama-sama, dan kita bisa dalam satu ruangan, bahkan mungkin dalam satu fellowship yang bersama-sama. Tetapi karena keadaanlah yang membuat akhirnya sesuatu yang sudah kita bangun, seperti awalnya adalah kita sudah dalam suasana fellowship, persekutuan yang begitu dekat, mau tidak mau ketika gereja-gereja mengadakan ibadah secara online, secara streaming, maka kita sama-sama ibadah berjauhan, saudara. Jadi sekarang saya kayak saat ini kita sedang beribadah, saya ada di tempat ini dan saudara-saudara ada di rumah masing-masing, dan itu membuat kita berjauhan secara jarak, membuat kita berjauhan secara fisik. Tetapi saya percaya walaupun ibadah kita saling berjauhan satu sama lain, tidak membuat kita saling menjauh, tetapi justru sebaliknya, walaupun jauh di mata, ya kan, walaupun jauh di antara tempat yang terpisah, tetapi kita tetap satu hati untuk memuji menyembah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak corona membuat gereja-gereja merumahkan untuk ibadahnya, dan dibuatlah ibadah online. Yang biasanya kita bersekutu bersama-sama, sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi puji Tuhan, ternyata gereja bukan hanya sekedar bangunan fisik. Gereja bukan sekedar ruang ibadah. Gereja bukan sekedar gedung ibadah. Tetapi gereja sesungguhnya, real gereja sesungguhnya adalah hidup kita, tubuh kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 bahwa tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah, di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan keadaan membuat kita sulit untuk beribadah bersama-sama dalam satu atap,
tidak membuat esensi daripada ibadah kita itu hilang. Tetapi justru sebaliknya, gereja sesungguhnya adalah hidup kita. Gereja sesungguhnya adalah tubuh kita sebagai bait Allah, tempat kediamannya Allah. Jadi ketika kita beribadah secara online pun tidak akan menghilangkan esensi kita datang pada Tuhan. Karena kenapa? Ibadah sesungguhnya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hal inilah yang juga disampaikan oleh pemazmur seperti yang kita baca pada hari ini, yaitu kemana kita dapat pergi, walaupun dia berlari ke ujung langit, ke ujung bumi, di situ Tuhan ada. Jadi kalaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga ada di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Walaupun saat ini mungkin kita tidak bisa bersentuhan secara fisik, kita ibadah masing-masing di rumah-rumah dengan hanya mengandalkan media online atau streaming ini, tetapi tidak membuat Tuhan jauh dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi esensi tidak akan menghilangkan kita untuk beribadah pada Tuhan. Dan hal inilah yang sama-sama kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita beribadah secara online, kita tetap selalu dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari di dalam situasi seperti ini, ketika kita jauh di mata, dan bagaimana kita tetap bisa dekat di hati? Bagaimana kita bisa belajar dari pemazmur ini tentang bagaimana walaupun dia jauh, Tuhan itu ada dekat dengan dia. Yang pertama kita pelajari bersama adalah Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dikatakan kita sekarang terpisah jarak dan keadaan, tetapi Tuhan tidak akan pernah terpisah dari hidup kita. Saya ulangi, kita mungkin terpisah karena jarak dan keadaan, tetapi Tuhan tidak pernah terpisah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Kita sekarang mungkin sulit untuk beribadah bersama-sama, tetapi kita bisa beribadah langsung pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, seringkali yang terjadi adalah kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kalau dulu sebelum kita mengalami situasi sulit untuk bisa beribadah bersama-sama dalam satu atap, kita punya 1001 alasan untuk kita bagaimana caranya absen di dalam ibadah. Betul kan Bapak Ibu? Jadi seringkali kita punya 1001 alasan untuk kita tidak ikut ibadah atau tidak ikut ke gereja. Contohnya misalkan, lagi sibuk, banyak pekerjaan, lagi ada masalah di keluarga, lagi ada keperluan keluarga dan sebagainya. Kita membuat 1001 macam alasan untuk kita absen di gereja. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, begitu kita rindunya, ya hari-hari ini kita begitu rindunya untuk kita bisa kembali beribadah di dalam satu atap, kembali bisa beribadah bersama-sama, yang bisa kontak fisik, bisa saling melihat, bisa berjabat tangan. Nah, saudara, ini adalah salah satu pelajaran bagi kehidupan kita. Kalau saat-saat seperti ini nanti kita lalui, ingat kembali saudara, mari datang kembali pada gereja. Mari kembali datang beribadah di gereja. Tetapi ketika kita dalam situasi sulit seperti ini, tidak menghilangkan esensi kita untuk beribadah pada Tuhan, walaupun dengan ibadah secara online, secara streaming. Tuhan tidak bisa terpisah dengan kita. Kita terpisah karena jarak dan keadaan, tetapi Tuhan tidak pernah terpisah dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur berkata, saya pergi ke ujung langit, ke ujung bumi, tetapi Tuhan selalu ada. Jadi apapun keadaan kita, kesulitan kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Pertama, yang perlu kita pelajari dari pemazmur ini, Tuhan tidak pernah jauh di dalam kehidupan kita. Kita terpisah karena jarak dan keadaan, tetapi Tuhan tidak pernah terpisah di dalam kehidupan kita. So, mari kita sama-sama menikmati ibadah kita. Kita nikmati pujian penyembahan yang kita naikkan, kita nikmati firman yang kita dengar, dan kita nikmati hubungan intim kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang kita perlu sama-sama pelajari dari pemazmur yang kita baca tadi, pertama adalah Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita, karena Dia tidak bisa terpisah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan selalu hadir dalam setiap keadaan hidup kita. Saudara, kalau hari ini kita ibadah streaming, saya percaya Tuhan hadir secara live.
Saya ulangi, walaupun sekarang ini kita ibadah streaming online dan mungkin recording, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita secara live. Dia tidak streaming dan dia tidak terbatasi oleh connecting yang mungkin agak lemot dan terpecah-pecah dan sebagainya. Kita bisa ibadah streaming karena kondisi, tetapi Tuhan tidak pernah hadir secara streaming dalam ibadah pribadi kita. Dia selalu hadir secara live, secara langsung di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu-waktu ini yang membuat kita ibadah secara online tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Jangan pernah berpikir kalau kita ibadah online, oh Tuhan hadirnya nanti juga recording aja deh, Tuhan hadirnya direkam aja deh. Enggak, saudara. Tetapi walaupun kita ibadah recording, kita streaming, Tuhan live, hadir secara langsung dalam kehidupan saudara. Yang terpenting di dalam ibadah kita adalah kita membuka hati kita pada Tuhan. Percuma kalau kita tetap datang, misalkan datang ke ibadah, tapi hati kita nggak terbuka, kita juga tidak menikmati hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja, pulang sama saja. Tetapi walaupun kita hari ini ibadah masing-masing di rumah, tetapi hati kita terbuka di hadapan Tuhan, maka itu membuat Tuhan hadir live di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir secara live dalam kehidupan kita, walaupun kita ibadahnya secara streaming. Hal ini saya bisa memberikan satu contoh yang pernah dialami oleh Nabi Yunus. Yunus ketika disuruh Tuhan ke Niniwe, tetapi lari ke Tarsus dan dia berusaha menjauh daripada Tuhan. Tetapi apa terjadi? Tuhan tetap ada dekat dengan Yunus. Akhirnya perahu yang ditumpangin diterpa badai dan Yunus harus dibuang ke laut. Karena dialah salah satu yang menyebabkan badai itu datang, yaitu supaya dari penghuni perahu itu, supaya ada orang yang mungkin sedang kena tulah, dimarahi Tuhan untuk disingkirkan supaya badai tetap tenang. Dan benar, ketika Yunus pun dibuang ke laut dan dimakan ikan oleh ikan besar, dia tinggal di dalam perut ikan besar, di situ pun Tuhan juga hadir. Yunus pergi ke ujung bumi, Tuhan hadir. Yunus berada di dalam perut ikan dan berada di dalam perut bumi, Tuhan pun juga hadir. Nah, saudara, inilah yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita lakukan ibadah, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jangan berkecil hati kalau hanya mungkin hari ini kita bisa beribadah secara online, secara streaming, tetapi percaya saudara membuka hati saudara dan biarkan Tuhan hadir di dalam ibadah kita pada hari ini dan rasakan dan nikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan kita pada kekuatan pada kita akan menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini yang sama-sama kita pelajari dalam kehidupan kita pada hari ini, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mungkin kita tidak bisa melihat secara mata, jauh di mata, tetapi Tuhan itu dekat di hati kita. Yang kedua, Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi kondisi apapun, di dalam cara apapun, Tuhan selalu hadir. Mungkin dia jauh dari mata kita, tetapi dalam keadaan apapun, dia selalu dekat dengan kita. Saya percaya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Percayalah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan, dan kita berdoa kiranya badai ini, situasi ini cepat berlalu dan kita kembali pulih sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Buka hati kita, nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini dan rasakan Tuhan menjamah dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa buat kita semua. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini, dan ajarkan kami untuk mengerti dan memahami bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam situasi apapun dalam keadaan kami. Dan kami percaya walaupun kami pergi jauh ke ujung bumi, Engkau juga ada. Walaupun kami pergi jauh ke dalam perut bumi pun, Engkau juga selalu ada. Engkau selalu ada di kehidupan kami. Walaupun kami ibadah secara online, secara streaming, tetapi kami percaya kehadiran-Mu secara live dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ucap syukur, dan biarlah kehadiran-Mu itu yang memampukan kami boleh melewati situasi-situasi sulit pada hari-hari ini, supaya kami boleh menatap bersama-sama dengan Tuhan suatu kepercayaan pada Tuhan bahwa Tuhan menolong kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita boleh kembali dalam aktivitas kita dengan membawa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Arahkan hatimu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, dan hari ini kami berdoa kiranya turunkan berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Kau damai sejahtera. Biar kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama berkata amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan pengumuman GBI Rising Star Community. Yang pertama, saya atas nama Gembala Sidang, seluruh aktivis bahkan seluruh jemaat GBI Rising Star Community menyampaikan terima kasih atas keterlibatan saudara dalam ibadah secara online hari ini. Anda bisa like dan subscribe YouTube channel kita di Rising Star Community untuk bisa terus mengikuti ibadah online GBI Rising Star Community. Kemudian yang kedua, GBI Rising Star Community adalah Church for the Unchurched People. No judgment, no discrimination. Everyone is precious, everyone is welcome. Selanjutnya, kita diharapkan tetap berdoa bagi kondisi bangsa kita saat ini, supaya Tuhan segera memulihkan dari wabah virus corona atau COVID-19. Ya, kita berdoa dan jaga kesehatan kita dan keluarga kita supaya tetap dalam kondisi fit dan dalam perlindungan Tuhan. Dan jangan lupa untuk sebisa mungkin tetap berada di rumah. Selanjutnya, bagi saudara yang memerlukan pelayanan doa, pastoral dan lain-lain, serta tautan ibadah online melalui YouTube, bisa mengirim SMS ke 0899 4030 965. Sekali lagi 0899 4030 965. Demikian untuk pengumuman GBI Rising Star saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.